Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Limpah hidayahnya lah, limpah kemudahannya lah saya bisa diberi untuk mengerjakan tugas metode kepramukaan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum saya mempresentasikan PowerPoint saya pada malam ini, perkenalkan nama saya Muhammad Gilang dengan NIM 1931040031, jurusan Penjaskesrek kelas A angkatan 2019. Ya, langsung saja masuk materinya. Pengertian. Metode kepramukaan merupakan prosedur dan cara untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Setiap unsur dalam metode kepramukaan memiliki fungsi pendidikan spesifik yang secara bersama-sama dan keseluruhan saling memperkuat dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan kepramukaan. Macam metode kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui yang pertama, pengalaman kode kehormatan pramuka. Kedua, belajar sambil melakukan. Ketiga, bekerja bergolongan, bekerja sama dan berkompetisi. Empat, perkara yang menarik dan menantang. Kelima, perkara di dunia terbuka. Keenam, kehadiran orang matang yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Ketujuh, penghargaan berupa tanda kecakapan. Yang terakhir 8, satuan terpisah selang putra dan putri. Pengamalan kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas akad yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma merupakan noda satu unsur yang terdapat dalam metode kepramukaan. Satya pramuka diucapkan secara sukarela oleh seorang yang akan menjadi anggota gerakan pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaan. Satya pramuka juga dipakai sebagai pengikat diri pribadi untuk secara sukarela mengamalkannya, pengikat diri pribadi untuk secara sukarela mengamalkannya, dan dipakai sebagai titik tolak memasuki ronde pendidikan kepramukaan guna mengembangkan mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik adun sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan Dharma pramuka adalah alat pendidikan mandiri yang progresif untuk membina dan mengembangkan budi pekerti luhur. Selain itu juga merupakan upaya memberi pengalaman praktis yang mendorong supaya anggotanya menemukan, menghayat, serta mematuhi sistem nilai yang dipunyai masyarakat di mana ia hidup dan dijadikan anggota dalam masyarakat tersebut. Sebagai landasan gerak bagi gerakan pramuka, Dharma Pramuka berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan kepramukaan yang berkaranya. Mendorong peserta didik menunggal dengan masyarakat, bersikap demokratis, saling menghormati, serta memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong. Dharma Pramuka bisa pula disamakan dengan kode etik bagi organisasi dan anggota gerakan pramuka yang bertindak sebagai landasan serta ketentuan moral dasar yang diterapkan bersama beragam ketentuan lainnya yang mengatur hak dan kewajiban anggotanya, pembagian tanggung jawab antar anggota, serta pengambilan keputusan oleh anggota. Selanjutnya, belajar sambil melakukan. Belajar sambil melakukan
Belajar sambil melakukan dilaksanakan dengan mengutamakan sebanyak mungkin perkara praktik secara praktis pada setiap perkara kepramukaan dalam bentuk pendidikan, keterampilan, dan beragam pengalaman yang berfaedah bagi anggota muda. Mengarahkan perhatian anggota muda untuk selalu berbuat hal-hal nyata, merangsang supaya timbulnya keingintahuan akan hal-hal baru, serta memacu supaya berpartisipasi giat dalam segala perkara, adun di dalam gerakan pramuka maupun di dalam sekeliling yang terkait kemasyarakatan, merupakan tujuan dari belajar sambil melakukan. Selanjutnya, perkara bergolongan, bekerja sama, dan berkompetisi. Peserta didik dikelompokkan dalam satuan gerak yang dipimpin oleh peserta didik sendiri. Perkara bergolongan memberikan kesempatan belajar memimpin dan dipimpin, mengatur dan diatur, berorganisasi, memikul tanggung jawab, serta melakukan pekerjaan dan bekerja sama dalam kerukunan. Perkara pergolongan memberi kesempatan untuk saling berkompetisi dalam suasana persaudaraan guna menumbuhkan kehendak untuk dilebihkan adun. Perkara yang menarik dan menantang. Perkara menarik dan menantang merupakan perkara yang kreatif, inovatif, rekreatif, dan memuat pendidikan yang mampu mengubah sikap dan perilaku, menambah pengetahuan dan pengalaman, serta meningkatkan kecakapan hidup. Setiap anggota gerakan pramuka diselenggarakan dengan memperhatikan 3 pilar pendidikan kepramukaan, yakni modern, manfaat, dan taat asas. Penyelenggaraannya disesuaikan dengan usia dan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik, sehingga sepele diterima oleh yang bersangkutan. Diutamakan pada perkara yang bisa mengembangkan bakat dan minat yang mencakup ranah spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik peserta didik, serta berfaedah bagi perkembangan kepribadian. Perkara di dunia buka. Perkara di dunia buka merupakan perkara rekreasi yang edukatif dan mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan keamanan, dan tidak jarang disertai dengan perkara yang menarik dan menantang, terutama bagi kaum muda supaya bersiap dan mau bergabung dalam gerakan pramuka, serta bagi anggota pramuka supaya tetap terpikat, mengikuti, serta mengembangkan perkara kepramukaan. Biasanya perkara di dunia buka bisa memberikan pengalaman. Dengan demikianlah keadaan rasa saling ketergantungan selang unsur-unsur dunia dan kebutuhan untuk melestarikannya, serta mengembangkan suatu rasa tanggung jawab akan masa depan dengan menghormati keseimbangan dunia untuk tetap menjaga serta menanamkan pada anggota muda bahwa menjaga sekeliling yang terkait adalah hal yang utama yang harus ditaati dan dikenali sebagai aturan dasar dalam setiap perkara yang selaras dengan dunia. Mengembangkan kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, menyadari tidak mempunyai suatu yang berlebihan di dalam dirinya, menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan, serta membina kerjasama dan rasa memiliki. Kehadiran orang matang yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Anggota matang berfungsi sebagai perencanaan, organisator, pelaksanaan, pengendalian, pengawas, dan penilai. Sedang pramuka penegak dan pendega berfungsi sebagai pembantu anggota matang dalam melaksanakan perkara kepramukaan. Anggota muda yang dalam melaksanakan perkara yang dimaksud diharap bisa melakukan konsultasi dengan anggota matang, dan pada saat pelaksanaan perkara tersebut anggota matang diharapkan bisa memberikan pembinaan dan pendampingan, dikarenakan anggota matang bertanggung jawab atas pelaksanaan perkara kepramukaan oleh anggota muda. Penghargaan berupa tanda kecakapan. Penghargaan berupa tanda kecakapan mempunyai tujuan mendorong dan merangsang peserta didik supaya secara bersungguh-sungguh
menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan serta memiliki beragam kompetensi berketerampilan. Tanda kecakapan merupakan pengakuan yang diberikan kepada peserta didik yang telah menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan serta telah memiliki beragam kompetensi keterampilan. Setiap peserta didik wajib berusaha memiliki keterampilan yang berfaedah bagi kehidupan diri dan baktinya kepada masyarakat. Yang terakhir, sistem satuan terpisah. Satuan terpisah pramuka putra dan pramuka putri diterapkan di gugus depan, satuan karya pramuka, dan perkara bersama. Satuan pramuka putri dibina oleh pembina putri, satuan pramuka putra dibina oleh pembina putra, kecuali perindukan siaga putra bisa dibina oleh pembina putri. Perkara yang diselenggarakan dalam bentuk perkemahan harus dijamin dan dijaga supaya tempat perkemahan putri dan tempat perkemahan putra terpisah. Perkemahan putri dipimpin oleh pembina putri dan perkemahan putra dipimpin oleh pembina putra. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Lebih sempurnanya presentasi PowerPoint saya pada malam ini saya tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.